Oke, kita bahas sesuatu yang menarik banget yuk. Di Malaysia, ada sebuah model pendidikan yang unik yang mencoba melakukan sesuatu yang bisa dibilang cukup radikal. Menyatukan pengetahuan ilmiah dengan kitab suci untuk menciptakan generasi pemikir yang baru. Jadi pertanyaannya tuh gini, apa mungkin ya kita menciptakan seorang ilmuwan yang melihat mikroskop dan ayat suci sebagai sumber inspirasi yang sama pentingnya? Nah, ini dia pertanyaan besar yang coba dijawab oleh model ulul albab. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu nih idealisme di balik nama ini. Apa sih sebenarnya ulul albab itu? Ulul albab itu bukan sekedar siswa yang pintar, ini lebih dari itu. Ini tuh sebuah cita-cita untuk jadi manusia yang seutuhnya. Seseorang dengan kecerdasan yang tajam, pemikiran yang jernih, yang mampu menyatukan logika dan iman. Dan ini bukan konsep main-main loh. Istilah ulul albab ini sampai disebut 16 kali di dalam Al-Quran. Nah, kutipan ini ngejelasin idenya dengan pas banget. Ayat ini nggak cuma ngomongin soal iman, tapi juga ngajak kita untuk mengamati, untuk melihat alam semesta, pergantian siang dan malam, sebagai tanda bagi mereka yang benar-benar berpikir. Ini tuh kayak ajakan, hey, ayo selidiki alam semesta secara ilmiah, tapi jangan lupa refleksikan juga secara spiritual. Dua-duanya jalan bareng. Terus kenapa sih model kayak gini dibutuhkan? Nah, jawabannya adalah karena model ini mau coba nyelesain satu masalah yang udah lama banget ada di dunia pendidikan modern, pemisahan ilmu. Jadi gini, dalam pendidikan Islam, seringkali ada yang namanya dualisme pengetahuan. Yang satu akli, itu pengetahuan rasional, yang kita dapat dari sains, pengamatan logika. Satunya lagi, nakli, ini pengetahuan dari wahyu, yang sumbernya langsung dari kitab suci. Nah, secara tradisional, dua hal ini sering diajarin secara terpisah, jadi kayak ada jurang pemisah. Model ulul albab ini tujuannya buat jadi jembatan di antara keduanya. Terus gimana caranya? Mereka nggak cuma punya ide, tapi mereka punya blueprint yang praktis banget. Sebuah proses 3 langkah yang dirancang khusus untuk menanamkan integrasi ini. Ketiga langkah ini adalah jantung dari model ini. Tadabur atau merenungkan, ihya atau menghidupkan kembali, dan ibroh atau merefleksikan dan belajar. Anggap aja kayak gini, pertama Anda baca petanya dulu, terus Anda jelajahi langsung medannya, terakhir Anda renungin lagi deh perjalanan yang udah dilewatin. Nah, yang keren banget dari langkah pertama ini, tadabur, itu karena semua orang bisa melakukannya. Ini beda banget sama tafsir ya, yang merupakan interpretasi mendalam dan butuh ahli khusus. Kalau tadabur, ini buat kita semua. Intinya tuh merenungkan ayat-ayat buat dapat pelajaran dan makna, bukan analisis teologis yang ribet. Berikutnya, ada ihya, yang artinya menghidupkan kembali. Disinilah kliknya terjadi. Para siswa ngambil konsep dari kitab suci, terus disambungin ke sains modern. Dan ini juga soal menghidupkan kembali warisan ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu yang sering banget kan kita lupain dalam sejarah sains versi barat. Dan yang terakhir, ibroh atau mengambil pelajaran. Ini nih langkah yang paling personal. Setelah merenungkan kitab suci dan menghubungkannya dengan sains, para siswa merefleksikan gimana semua itu relevan buat kehidupan mereka sendiri. Di titik inilah pengetahuan itu berubah jadi kebijaksanaan. Fakta-fakta yang dipelajari bukan cuma dihafal, tapi benar-benar ngebentuk karakter orang itu. Oke, ini semua kan kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Tapi pertanyaannya, berhasil nggak sih di dunia nyata? Nah, kita lihat yuk sebuah program beneran yang namanya Program Saintis Islam Terengganu atau PSIT yang ngejalanin model ini. Hasilnya, wah cukup mengejutkan. Jadi, para peneliti ngadain studi kuantitatif nih buat lihat apakah model ini benar-benar ningkatin pengetahuan siswa secara signifikan. Mereka nyari bukti statistik yang kuat. Hasilnya adalah p-value sebesar 0,166. Singkatnya, dalam statistik kita tuh nyari angka yang kecil banget di bawah 0,05 buat ngebuktiin ada efek yang nyata. Nah, karena 0,166 itu jauh di atas ambang batas, kesimpulan statistiknya adalah program ini nggak menciptakan perbedaan yang cukup besar buat diukur. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik banget. Soalnya pas para peneliti nanya langsung ke siswanya, jawaban yang mereka dapat itu beda 180 derajat. Pas ditanya, program ini berhasil nggak sih nyatuin sains sama Al-Quran? Jawabannya, luar biasa, 100%. Setiap siswa merasa program ini berhasil mencapai tujuan utamanya. Terus bagian mana sih yang paling ngena? Ternyata bukan cuma dengerin ceramah di kelas. 97% siswa bilang sesi di lab sama kunjungan lapangan itu yang paling efektif. Ini nunjukin kalau belajar sambil praktek, ngelihat sains beraksi sambil merenungkan maknanya, itu kuncinya. Dan coba didengerin kata salah satu siswanya. Mereka menyoroti pentingnya belajar bareng-bareng, tukar pikiran, debat, dan ngebangun pemahaman sama-sama.
Jadi ini bukan soal ngapalin fakta, tapi soal aktif ngebangun pengetahuan. Jadi gimana nih kita nyimpulin paradoks ini? Di satu sisi, datanya bilang nggak ada efek signifikan, tapi di sisi lain, dampaknya ke manusianya itu dalam banget. Coba kita lihat dampak yang sebenarnya. 100% siswa ngerasa model ini ngasih mereka alat yang praktis. 100% ngerasa sains justru bisa bikin mereka lebih dekat sama Tuhan, bukan sebaliknya. Dan yang mungkin paling penting, 100% dari mereka jadi bercita-cita jadi ilmuwan muslim yang diimpikan program ini. Jadi, model ini bukan cuma ngajarin informasi, model ini mengubah cita-cita mereka. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget. Waktu kita ngevaluasi pendidikan, apa sih yang sebenarnya kita ukur? Apakah kita cuma nyari perubahan yang bisa dihitung secara statistik? Atau kita nyari sesuatu yang lebih dalam, sebuah transformasi cara siswa mandang dunia dan posisi mereka di dalamnya? Nah, itu dia yang mungkin perlu kita renungkan sama-sama.